betul. Jadi sebenarnya strateginya bukan lebih kayak kotoran yang mengendap, tapi kita kasih pasir ini sebagai kayak Kamuflase. media bakterinya. Oke. Jadi kita sebenarnya kalau mau bikin akuarium itu, terutama di laut ya, air tawar juga sama. Jadi kita bikin ekosistemnya dulu nih. Halo pecinta ikan hias, bagi kamu yang ingin mulai koleksi ikan hias tapi dari air laut, tentu akan banyak masalah yang kamu alami kan. Misalkan masalah pakan, kualitas air, lebar akuarium yang dibutuhkan. Nah, untuk tahu tipsnya memelihara ikan air laut, kita tanya langsung sama pakarnya, Stephen Ponto. Ponto. Nah, Halo. ini kita coba mau mengedukasi teman-teman pecinta ikan hias yang coba mau main dari ikan air tawar ke ikan air laut. Apa aja sih yang harus mereka lakukan dan yang mereka siapkan itu apa aja? Oh, ya pertama yang jelas buat air laut nih. Air laut biasanya yang jelas pertama kita harus punya akuarium dulu. Akuarium dulu, berikut filternya. Kalau cuma ikan aja kita pakai lampu biasa nggak masalah. Pakai lampu kayak lampu ruangan gitu nggak masalah, yang penting asal dia terang. Tapi kalau kita mau main ke koral, nah itu butuh lampu khusus yang buat menggantikan matahari karena dia ada butuh fotosintesis di situ. Koral itu maksudnya? Koral itu bunga karang, ya, terumbu karang, koral. Ya kita bilangnya koral. Nah itu dia butuh cahaya yang bagus, paling nggak biar dia bisa berfotosintesis tuh. Itu pakai lampu khusus. Cuma kalau ikan aja, yang penting kita punya media filternya ada, terus ada protein skimmernya, sama pompa yang bikin arusnya baik. Kalau kalau ukuran dari akuariumnya sendiri mempengaruhi kapasitas nggak? Misalkan gini, akuarium selebar ini, terus jumlah ikannya tidak lebih dari 100 atau seperti apa? Oh iya, tetap ada. Tetap ada. Karena kalau misalnya di laut sendiri kan dia luas sekali kan, nggak ada batasan kan. Cuman kalau misalnya kita di akuarium kan dia harus ada kayak ke kiri mentok, kanan mentok gitu loh. Jadi kita harus hitung dia punya ini juga. Sama karakter ikannya juga itu harus kita pertimbangkan tuh. Karena kita harus tahu karakter ikan tertentu dia butuh sukanya nerjang arus. Mau arusnya yang kuat, tapi ada ikan-ikan tertentu jenis-jenis ikan yang nggak butuh arus. Maksudnya arusnya yang kecil aja, nggak terlalu keras. Nah itu kita harus tahu juga sih. Nah, ini kan hewan dari laut, Ya. pindah di akuarium. Airnya itu harus air laut kah? Atau air dari pump juga bisa? Atau seperti apa? Paling gampang sih kita langsung ambil dari air laut karena memang itu air di habitatnya dia. Itu paling gampang. Cuman kalau misalnya sekarang kebetulan kan kita juga ada garam ya, garam yang campuran khusus sama air tawar, kita aduk jadi satu. Asinnya tuh udah sama kayak air laut. menyerupai air laut. Bahkan kayak mineral-mineralnya itu udah lebih komplit dibanding air laut sendiri. Oh iya. Ya, jadi itu bisa kita campur selama dia asinnya sama dengan air laut, kita bisa sih. Oke, kalau ini ikan air laut ini apakah juga dibutuhkan mesin air yang menciptakan gelembung-gelembung oksigen atau nggak perlu pakai mesin, dia tetap hidup atau gimana? Nah, oksigen level di dalam air itu kan sebetulnya tetap penting buat ikan. Karena ada beberapa ikan yang terutama ikan-ikan yang punya insang kayak ikan laut lah, mereka itu nggak bisa ngambil langsung udara dari atas kayak ikan air tawar ya? Air tawar mungkin kayak Seperti lele atau bahkan kayak ikan yang napasnya pakai paru-paru tuh yang lumba-lumba, paus gitu, dia nggak bisa. Jadi kalau ikan tuh rata-rata emang dari insang ya. Jadi dia itu sebetulnya oksigen level dalam air itu tetap penting. Nah itu bisa kita ciptain dari terjunnya air masuk ke filter. Dan ada mesin skimmer buat pembuang amonia itu udah ngasilin oksigen cukup banyak. Jadi mereka cukup oksigennya. Sebenarnya tetap penting. Oke, nah kalau saya lihat di etalase yang lain seperti ini nih. Ya. Nah, ini kan untuk memang menyediakan teman-temannya ikan laut ini dengan ekosistem aslinya gitu ya. Betul. Ini kita bilang apa? Rumput laut atau apa ini? Ini kita bilang koral. Koral ya? Koral. Koral. Nah, koralnya ini asli semua atau sintetis nih? Nah ini asli nih.
Ini koralnya asli. Jadi ini yang saya bilang dia butuh cahaya khusus untuk dia bisa fotosintesis. Oke. Sebenarnya dia masuknya ke binatang. Oh ini binatang. Dia binatang yang bisa berfotosintesis. Oke. Atau kita bilangnya sebenarnya kayak bunga karang. Bunga karang ya. Bunga karang. Artinya kalau dia hidup, dia butuh makan. Kalau Butuh ikan makan. tadi bisa makan plankton atau kita kasih Ya, makan kasih buatan makan seperti ini. pelet. Nah kalau seperti koral ini dia kasih makannya ini apa? Cairan kah atau Biasanya sih cairan. biasa sih? Atau ada bubuk juga yang kita larutin. Ya, basicnya lebih ke cairan lah. Cairan itu ada kayak vitamin-vitaminnya buat dia, ada zooplankton, ada fitoplankton. Sama nitrat sih, terutama dia makan nutrien itu datangnya justru dari kotoran-kotoran ikan. Nah bicara tentang kotoran ikan, ini salah satu strategi atau apa nih kita kasih pasir-pasir di bawahnya ini supaya Betul. kotorannya terendam di situ? Betul. Betul. Jadi sebenarnya strateginya bukan lebih kayak kotoran yang mengendap, tapi kita kasih pasir ini sebagai kayak Kamuflase. media bakterinya. Oke. Jadi kita sebenarnya kalau mau bikin akuarium itu, terutama di laut ya, air tawar juga sama. Jadi kita bikin ekosistemnya dulu nih. Gimana sih caranya kita ngerawat air itu biar dia itu bebas dari amonia. Biasanya penyakitnya buat mereka ininya amonia aja tuh terutama. Kalau Masalah ada pertama amonia ya. di sana, amoniaknya tinggi, pasti ikannya mati. Nah, cara kita buat ngurangin amoniak salah satunya kita bikin bakteri. Kita ada bakteri starter buat start di air tawar juga sama. Kita kasih nih. Nah, media pasir ini dia akan jadi kayak tempat hidupnya si bakteri pengurai yang akan bisa bikin. Ya, selain itu ada mesin skimmer juga yang bisa buang si amoniak secara cepat. Oke. Ya, biar dia bebas amonia sebetulnya. Ini kita menghindari nanti ada pembicaraan yang tidak bagus di luar. Kita harus klarifikasi dulu sama foto nih. Ya. Nah kalau jenis koral ataupun ikan-ikan yang ada di sini yang punya foto ini bukan hewan yang dilindungi ya atau kategori yang dilarang di Bukan. Aman ini, aman semua sih. aman semua ya. Aman. Nah ini apa bedanya dari satu tank ini ke tank berikutnya ini apa bedanya? Kalau ini buat ini koral-koral di dataran laut dangkal. Dangkal. Kalau yang di sana Dalam. laut dalam. Bedanya itu aja. Jadi kalau ini biasanya kita di kedalaman 1 meter, 2 meter itu udah banyak nih. Tapi pembedanya mungkin itu ukuran lebih besar kali ya. Ini agak kecil ya. Koral-koral. Kalau koral-koralnya sebenarnya sama sih. Sama ya? Sama. Ada yang kecil, ada yang besar. Cuma rata-rata ini kalau yang ini kita dari kecil semua. Jadi kita potek-potek itu dia udah di kayak di apa ya namanya di kultur. Nah, terus kita tempel di sini dia grow-nya lebih cepat karena kalau di laut dangkal mataharinya kuat kan. Iya. Jadi dia itu buat berkembangnya Fotosintesisnya bagus. cepat ya. Dia grow-nya cepat sekali. Jadi udah 3 bulan 6 bulan dia pasti udah gondrong-gondrong nih. Kayak gini kalau misalnya dia udah mau sampai keluar dari air. Iya. Itu Ya, hidup berarti ya? Hidup. Ini- Dan dia cepet banget dia plastiknya di situ. Nah, bagi para pecinta ikan hias yang ingin memulai koleksi ikan seperti ini, otomatis mereka tidak boleh beli sembarangan ya. Misalkan ada Oh, orang iya. nih bawa dari laut nih, silakan nih murah gitu. Ya. Nah kalau itu selain jangan, kedua itu malah nggak bisa sebetulnya. Kalau misalnya ini saya punya akuarium nih, Iya. saya bawa nih kita dari laut, saya potek langsung kita taruh di sini, biasanya mati. Oke, nah itu kenapa kuncinya itu pecinta ikan hias harus tahu dulu ada kuncinya. Apa tadi istilahnya itu karantinanya ya? Ya karantinanya dulu harus dikarantina, di-adjust dulu sesuai dengan Kehidupan yang bukan di dalamnya tadi. betul. Kita harus kayak adaptasiin dia dulu, kita harus bersihin dulu juga dari hama-hamanya. Justru kebanyakan malah banyak hamanya. Itu yang bikin ini kita malah jadi rusak kalau kita ngambil dia langsung dari laut. Oh. Kebanyakan begitu. Nah kalau untuk kasih makan, kalau ikan air tawar kan ketahuan tuh jadwalnya. Kalau Ya. ikan air laut ini kan karena mereka hidup bebas, tadinya nggak ketahuan nih Betul. pola makannya kan Betul. makan apa aja. Nah kalau treatmentnya ini seperti apa ngasih makannya atau 2 kali sehari ataukah ada jam tertentu? Sebenarnya kalau ikan laut itu makannya sering banget dan lebih cepat besar dan ya karena dia bergerak terus arusnya kuat. Lawan arus. Jadi makannya pun banyak. Nah biasanya kalau untuk bikin air laut, kenapa sih ikan laut kok
jatuhnya lebih mahal dibanding air tawar. Iya, karena faktor utamanya itu tuh. Jadi si ikan itu mau arusnya kuat, makannya juga otomatis jadinya lebih banyak. Nah, kita gimana caranya bikin filter itu biar bisa cepat ngurai si airnya dari si amoniak yang dihasilin sama mereka sendiri. Oke. Jadi sebetulnya kalau makan satu hari, dia bisa 8 kali makan, 10 kali makan, ya lebih banyak justru daripada air tawar. Oke, nah ini satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan orang ketika ingin memulai koleksi ikan hias air laut ya. Kalau untuk harga, apakah ini ada klasifikasi harga? Ataukah memang rata-rata standar? Misalkan ikan seperti ini yang biru ini ikan apa? Kalau ini kita bilangnya letter 6 atau dikenalnya di film Dory kan. Nah, Dory, temannya Ya, Dory. Nemo, itu Temannya Nemonya Nemo. kan? Iya. Nah, kalau kayak gini nih, ini harga Kalau untuk harga ikan sih hampir sama ya. hampir sama semua. Hampir sama. Rata-rata ikan air laut sih murah-murah ya, kayak Nemo itu 15 sampai 25 ribu. Nemo 15 sampai Ya. 15 sampai 25 ribu. Rata-rata ikan laut Ukurannya? nggak ada yang mahal. Sama, ya ukurannya segitu, senimo, paling segede jempol, ada yang gede jempol. Oh ya? Ya, memang ikan kecil. Kalau Dory sekitar 150-an, 150-an. 150 ribuan ya. Hampir semua sama ya. Hampir Ukurannya semua sama. nggak akan jauh-jauh beda ukurannya ya. Betul. Nah, misal, saya ini kan orang awam yang nggak ngerti tentang akuarium ataupun ikan-ikan laut. Saya punya akuarium kecil, Ya. tapi saya pengen pelihara Dory. Tapi saya nggak punya mesin-mesin yang menciptakan gelembung. Bertahan lama nggak itu? Sebenarnya bisa, tapi nggak bisa Dory. Jadi gini, kalau misalnya kita mau main, kita harus kenal dulu sama karakter ikannya nih. Di habitatnya itu dia harus bagaimana? Apakah dia yang tipe ikan yang menerjang ombak terus, atau emang dia kayak Nemo itu dia kayak cuman mengendap di satu spot aja di daerah situ. Nah, mungkin kalau akuarium kecil, kita bisa pelihara model kayak Nemo. Nemo lebih masuk akal dibanding kayak si Dory-nya, karena Dory ini tipenya explorer. Ya. Dia maunya lari sana, lari sini, dia Persis di filmnya Nemo ya. Betul. Sebenarnya nggak ada masalah mau akuarium kecil, kita tinggal bikin dari garam, terus mungkin bisa cuman kayak pakai aerator, cuman saya nggak saranin karena untuk bisa ngebuang amoniaknya ini yang nggak ada nih. Jadi takutnya yang terjadi adalah saat ikan makan di dalam akuarium, dia kan pasti akan keluarin dia punya kotoran. Kotorannya ini yang akan menghasilkan amoniak buat si hidup di airnya dia. Atau jangan-jangan kotoran itu malah dimakan sama dia ya? Enggak sih, biasanya dia cuman kayak, ya mungkin dia kira itu makanan tapi dia tahu itu dia buang. Oh iya? Biasanya begitu. Nah, itu takutnya air itu yang mempengaruhi si ikannya ini nih. Oke, tapi kalau terkaitan dengan mesin yang menciptakan air ini bergelombang atau tidak, andai saya tidak bicara Dory tapi saya bicara Nemo, Ya. bisa nggak saya kalau misalkan saya koleksi Nemo aja sama rumput ini, cuma saya taruh di akuarium yang kecil yang ada akar-akarnya itu, hidup nggak dia? Kalau misalnya hidup sih sebenarnya bisa aja dengan apa yang kita bikin itu, kita dengan air tawar kita campur garamnya, bisa kita bikin, cuman tetap sarannya sih lebih ada kayak mesin, kayak contohnya yang ini deh. Oke, kita kesini. Ini ada yang kecil. Nah, karena ini akuariumnya kecil, saya nggak mungkin kasih ikan yang modelnya kayak Dory. Terlalu besar ya? Iya. Explorer ya? Iya, kalau Nemo dia cuman ini, kita bisa. Cuman saran saya tetap harus ada mesin-mesin sama media bakteri paling nggak, untuk bisa ngolah airnya. Karena yang kita pelihara sebetulnya air kan. Pelihara airnya. Berarti semua kolektor ikan hias itu yang paling harus dijaga itu air ya? Air. Kalau kita kan lebih ke oksigen kan, udah oksigen. Kalau dia kan nafasnya di dalam air, kita bikin airnya supaya bagus, pasti dia sehat. Sebenarnya lebih ke sana. Kalau untuk batasan usia ikan tidak ada batasan usia ya? Waduh, kalau ikan laut sih kayaknya panjang-panjang ya. Banyak-banyak berbeda ya. Kalau misalkan ikan air tawar kan ketahuan tuh ukuran-ukuran Iya. Betul. Nah, tadi saya sempat lihat ke dalam untuk koleksinya untuk ada bintang laut dan lain-lain. Bintang lautnya itu hidup semua ya? Hidup. Bintang laut itu salah satu apa ya? Kalau kita bilang tuh kayak invert yang membantu
ngebantu akuarium itu tetap jadi bagus ya, batunya tetap bersih. Oh, bintang laut. Ya, bintang laut, karena ada beberapa jenis bintang laut yang dia makan alga, lumut-lumut. Jadi biarin dia di pasir, dia makanin lumutnya, pasir kita bersih. Jadi kita jarang banget kita kobok-kobok ini. Oh ya, hanya Ya. cukup pakai bintang laut aja. Cukup tuh. pakai bintang laut. Kalau Kita taruh di satu, sungai dua itu ekor. kayak ikan sapu-sapu gitu. Betul, kali ya. betul. Oh, rahasianya di situ tuh. Nah itu kita bikin airnya tuh biar tetap bersih, dasarnya tetap bersih, si pasirnya, batu-batunya ya karena si bintang laut itu tuh. Tanpa harus repot-repot kasih makan ya, cukup dia membersihkan itu Betul, semua. betul. Untuk terima kasih waktunya. Sama-sama Denny. Sampai ketemu di episode selanjutnya.